Para sahabat, sahabat-sahabat Nabi, Allah puji dan disanjung oleh Allah dalam Al-Quran. Di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100, bahkan Allah memerintahkan seluruh umat Nabi Muhammad sampai hari kiamat agar meniru, meneladani, mengikuti, mencontoh para sahabat-sahabat ini dalam segala urusan. Allah puji juga mereka dalam surat Ali Imran ayat 110, dan Allah katakan mereka adalah manusia terbaik yang pernah Allah hadirkan ke tengah-tengah manusia. Allah. Kenapa demikian? Karena mereka manusia yang paling total dalam hidupnya untuk memenangkan akhirat, Pak. Mereka pedagang, mereka politikus, mereka ahli tempur, mereka peternak, mereka petani dan sebagainya. Tetapi seluruh mereka, yang nomor satu bagi mereka adalah agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua dunia yang bisa mereka dapatkan dalam rangka meninggikan, menguatkan dan menjayakan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah mereka luar biasa, sedekah mereka luar biasa, zikir mereka luar biasa, apa saja amal soleh mereka luar biasa. Saat mereka berperang luar biasa, tidak takut sedikit pun betapa haus dan rindunya mereka dengan surga. Saat mereka berinfak tidak takut dengan kemiskinan sedikit pun, karena mereka tahu yang mereka berikan adalah untuk tabungan mereka yang sesungguhnya. Jadi kaum muslimin, mereka dipuji-puji oleh Allah. Pertanyaannya adalah, ini nanti akan kita sesuaikan dengan judul kita ya. Judul kita tanda-tanda hari kiamat. Kita akan sesuaikan itu nanti. Apa hubungannya dengan sahabat? Ternyata seluruh sahabat tanpa terkecuali sangat yakin Bapak Ibu bahwa hari kiamat itu akan terjadi di masa mereka. Mereka sangat yakin. Dari mana mereka yakin? Pertama, ketika Nabi berkata, saudara-saudara, bu'ithtu ana was-sa'atu kahataini. Aku ini diutus, jarak antara aku diutus dengan kiamat terjadi cuma seperti ini kata Nabi. Lalu para sahabat menyaksikan Nabi menunjuk ke langit dengan telunjuk dan jari tengahnya. Kemudian Nabi jarangkan sedikit. Apa yang bisa dipahami oleh para sahabat? Ya Allah, dekat lagi nih, dekat lagi kiamat. Juga Nabi SAW berkata, saat beliau terbangun dari tidur, keringat dingin keluar dari pelipisnya, beliau berkata, sebentar lagi akan binasalah orang-orang Arab. Sebentar lagi binasalah orang-orang Arab. Maka istri yang ada di dekat Rasulullah bertanya, kenapa ya Rasulullah? Saya mimpi bahwa tembok Ya'juj dan Ma'juj sekarang sudah berlobang sebesar ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebentar lagi akan tumbang. Itu yang kedua. Yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa saat aku diutus oleh Allah menjadi nabi dan rasul, malaikat Jibril menginfokan kepadaku bahwa malaikat Israfil memasukkan pangkal terompet ke dalam mulutnya, sementara kedua matanya terus menatap ke arah Arsy, menunggu aba-aba kapan terompet ini akan ditiup. Itu artinya apa yang bisa dipahami oleh sahabat, Pak? Dekat betul ya, kan gitu, dekat betul. Dan banyak lagi ungkapan-ungkapan Nabi yang makin memantapkan keyakinan para sahabat tidak lama lagi. Maka dengan ini Bapak Ibu, seluruh sahabat tidak mau berleha-leha dalam hidupnya, tidak mau memain-mainkan umurnya, tidak mau bersantai-santai, tidak mau melakukan hal yang mubazir waktu. Mereka menghitung, hari ini apa yang bisa saya buat, hari ini apa yang bisa saya lakukan, hari ini yang terbaik apa yang bisa saya amalkan. Masya Allah. Jadi ini semangat muncul dari adanya keyakinan bahwa hari kiamat sudah sangat dekat. Tapi ternyata mereka meninggal dunia, kiamat belum terjadi. Rugi nggak mereka karena amalannya hebat? Rugi tak mereka karena sedekahnya banyak? Rugi tak mereka karena jadi orang baik? Meninggal sahabat, para tabi'in,
yaitu generasi level anak-anak para sahabat yang yakin ini pasti di masa kami nih, ini pasti di masa kami. Lalu pun mereka mewarisi semangat ayah-ayah mereka, semangat bapak-bapak mereka untuk berlomba-lomba menjadi pemenang akhirat, Pak. Hidup tetap di dunia, kaki tetap menginjak dunia, tetap mengerjakan aktivitas dunia, tetapi semua yang didapatkan untuk akhirat. Begitu, Pak. Maka ternyata para tabi'in juga satu persatu meninggal dunia. Habis amal mereka yang begitu dahsyat. Rugi enggak mereka? Sedekah mereka yang kuat dan hebat, rugi enggak mereka? Tabi'in, Pak. Ternyata belum. Muncul generasi berikutnya, tabi'in, yaitu level cucu-cucu para sahabat. Semangat ini terwarisi pula, dan seterusnya dan seterusnya. Bapak, Ibu, lama-lama pemahaman ini semakin sedikit yang paham dan memudarlah ruh untuk meyakini bahwa kita sudah sangat dekat. Ternyata Bapak Ibu, apa yang diyakini oleh para sahabat dulu, 95% keyakinan mereka, padahal tanda-tanda kiamat itu baru 5% terjadi di zaman mereka. Tapi keyakinan mereka sudah 95%. Di zaman kita ini Bapak Ibu, kejadian tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda kiamat itu sudah 95%, tapi keyakinan kita 5%. Semangat kita menyongsong akhirat lemah. Itu ada hadisnya. Nabi SAW bersabda, iqtarabatis sa'ah wa la yazdadun nasu minad dunya illa hirsa. Saat kiamat semakin dekat, selera umatku, nafsu umatku mendapatkan dunia semakin cangok, semakin hebat nafsu untuk mendapatkan dunia. Ketika kiamat semakin dekat, umatku makin berselera untuk dunia, memburu jabatan, menghalalkan segala macam cara. Wala yazdaduna minallahi illa bu'da. Di waktu yang sama hubungan mereka dengan Allah semakin tidak mesra. Makin dekat kiamat, hubungan dengan Allah semakin tidak dekat, makin jauh. Ibarat Allah yang kami muliakan, Bapak dan Ibu-ibu yang kami cintai, 95% tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda kiamat itu telah Allah pertontonkan kepada kita. Asal Bapak mau belajar aja, Bu. Ibu. Asal kita mau dengar aja, belajar, kemudian buka mata, tinggikan antena kita. Benar enggak kita menyaksikan hari ini tanda-tanda kiamat tersebut? Saya mau tunjukkan beberapa tanda-tanda dekatnya kita dengan kiamat yang tak terbantahkan. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril yang menjelma dalam wujud manusia yang tampan, jubahnya putih bersih, rambutnya rapi, badannya wangi. Dia datang seolah sangat akrab, kata Umar bin Khattab. Langsung kedua lututnya duduk, dia bersimpuh di depan Nabi, kedua lututnya dia adu dengan kedua lutut Nabi. Kedua telapak tangannya diletakkan di atas paha Nabi, dan dia langsung bertanya tentang Islam. Nabi menjawab dengan rukun Islam yang 5. Setelah Nabi menjawab, dia berkata, jawaban Anda benar. Kami pun kaget, kata Umar bin Khattab. Dia yang datang, dia yang bertanya, dijawab Nabi, dia pula yang membenarkan. Siapalah orang ini? Kemudian dia bertanya lagi, apa itu iman? Nabi menjawab dengan rukun iman yang 6. Selepas menjawab, sekali lagi dia berkata, yang ini pun tepat. Kemudian dia bertanya tentang ihsan, dijawab oleh Nabi. Pertanyaannya yang keempat, mata sa'ah. Hai Muhammad, tiap sebentar kamu cerita kita ini di akhir zaman, kiamat sudah dekat. Mata, kapan kiamat itu terjadi? Nabi berkata, nah untuk pertanyaan yang satu ini saya tak tahu. Mungkin yang bertanya lebih tahu daripada saya. Ternyata malaikat Jibril juga tidak tahu kapan kiamat. Dan Allah turunkan ayat, kiamat hanya Allah yang tahu. Jadi kesimpulan pengajian kita, kapan kiamat? Tidak ada yang tahu. Yang tahu siapa? Hanya satu, Allah saja yang tahu.